Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holly Layani dengan NPM 2578318. Saya dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan sistem peminjaman buku. Yang pertama ada login, di mana anggota dan petugas akan melakukan login terlebih dahulu. Yang kedua ada mendaftar sebagai anggota. Jadi anggota akan mendaftarkan dirinya. Lalu anggota akan melihat daftar buku yang tersedia, dapat mencari buku, lalu dapat mengajukan peminjaman buku. Setelah melakukannya, dapat melihat pengembalian buku dan dapat melihat status peminjaman. Nah, di petugas dapat mengelola data buku, dapat mengelola data anggota, dan dapat melakukan cetak laporan peminjaman. Yang kedua ada sistem pembelian tiket konser secara online. Yang pertama ada mendaftar sebagai pengguna baru, itu dilakukan oleh anggota. Yang kedua ada login, dilakukan oleh admin dan anggota. Melihat daftar konser yang tersedia, itu anggota dan admin. Anggota dapat mencari konser berdasarkan artis, tanggal, dan genre. Begitu pula dengan admin. Anggota dapat memilih kursi dan jumlah tiket. Anggota pula dapat melakukan pembayaran dan tiket. Anggota dan admin dapat melihat riwayat pembelian tiket. Admin dapat menambahkan daftar konser baru. Admin dapat mengelola informasi konser, dan admin juga dapat melihat laporan penjualan tiket. Yang ketiga, ada sistem pendaftaran kursus secara online. Yang pertama ada mendaftar akun baru, yaitu mahasiswa. Jadi mahasiswa dapat mendaftarkan akun baru. Nah, mendaftar akun berarti include dengan login. Nah, login ini admin sistem, dosen, dan mahasiswa dapat melakukan login. Admin sistem dapat mengelola data kursus. Admin sistem dapat mengelola data dosen dan mahasiswa. Mahasiswa dapat mencari kursus. Mahasiswa dapat mendaftar ke kursus. Lalu dosen dapat melihat daftar mahasiswa. Dosen dapat mengelola materi kursus. Mahasiswa dapat melihat jadwal kursus. Mahasiswa dapat membatalkan pendaftaran kursus. Dosen dapat memberikan nilai, dan admin sistem dapat melihat laporan pendaftaran. Yang keempat ada sequence diagram. Yang pertama, mahasiswa melakukan login dan mahasiswa mencari kursus yang tersedia. Lalu sistem menampilkan daftar kursus. Kembali lagi, mahasiswa memilih kursus yang akan didaftar. Dari aplikasi ke sistem. Aplikasi mengirimkan permintaan pendaftaran ke sistem, lalu sistem mendaftarkan kursus. Lalu sistem mendaftarkan kursus, memverifikasi ketersediaan slot. Lalu aplikasi dan database memperbaharui status pendaftaran dan mengurangi slot kursus. Kembali lagi ke sistem, mengirimkan ketersediaan slot, lalu mahasiswa mendapatkan notifikasi konfirmasi pendaftaran. Kembali lagi ke sistem, konfirmasi berhasil pendaftaran. Lalu dari sistem itu ke aplikasi. Lalu dari aplikasi langsung ke sistem dan ke mahasiswa, menampilkan notifikasi keberhasilan pendaftaran. Lalu kemudian yang kelima ada activity diagram, di mana mahasiswa melakukan login, lalu sistem akan memproses login mahasiswa tersebut. Nah, sistem akan menampilkannya di dashboard dosen yang memilih kursus yang akan dinilai. Nah, dari dosen ke sistem akan menampilkan daftar mahasiswa dalam kursus. Lalu sistem akan memilih mahasiswa dan memasukkannya ke nilai ini di dashboard dosen. Lalu
Lalu dari dashboard dosen akan masuk lagi ke dashboard ke sistem, yang mana memasukkan nilai mahasiswa lain. Jika sistem akan menghitung rata-rata nilai kursus dan mengirimkan notifikasi ke mahasiswa yang relevan. Jika tidak, sistem akan kembali lagi ke dashboard dosen yang mana memilih mahasiswa dan memasukkan nilai. Seperti itu lagi. Jika jawabannya setelah menghitung rata-rata nilai akan menampilkan nilai mahasiswa. Dari nilai mahasiswa ini akan masuk ke dashboard mahasiswa dan mahasiswa dapat melihat nilai kursus. Lalu selesai. Yang terakhir ada kelas diagram, di mana di kotak mahasiswa ini ada NIM, nama, email, ada operasi, dan ada daftar kursus. Nah, dari mahasiswa itu masuk ke kursus. Dari kursus ada kode kursus, ada nama kursus, ada deskripsi, lalu ada jumlah SKS, kapasitas, jumlah terdaftar, operasi, dan tambah mahasiswa. Nah, di bawah sini ada dosen nih. Dosen ini ada NIP, nama, email, spesialisasi, operasi, dan pengajaran kursus. Nah, ini tanda panahnya ke kursus. Lalu ada ini, ada nilai huruf, nilai angka, operasi, nilai hitung. Dan ini tergabung ke dalam pendaftaran kursus. Jadi ibaratnya kalau kita udah daftar, ada tanggal daftarnya, status pendaftaran, operasi, dan ubah status, ini sudah include juga dengan nilai kalau kita mengikuti kursusnya. Lalu ini akan masuk dan mengarah ke mahasiswa.